Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Jumpa lagi di video aku. Kali ini kita explore Jakarta yuk. Bukan sembarang tempat, kali ini kita bakal berkunjung ke Chinatown Jakarta yang ternyata udah jadi pusat skena seperti di Blok M nih. Yap, kita bakalan explore Glodok. Kira-kira seharian di Glodok kita bisa kemana aja ya? Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi ya. Udah pada siap kan temenin aku untuk explore Glodok seharian? Kalau gitu, let's go! Guys, sekarang kita langkah kita yang pertama, kita mau cobain Little Salt Bread yang ada di Glodok ini. Salah satu pendatang baru yang berangkat dari Blok M dan udah cukup viral ya di sana. Dan sekarang toko Salt Bread ini tuh udah melebarkan sayapnya sampai dengan ke Glodok. Menurutku ini tuh salah satu brand yang mulai mengangkat Glodok di tahun 2025 ini. Bedanya di sini tuh mereka buka dari jam 9 pagi, tapi aku juga cukup amazed karena ternyata di sini juga antri. Tapi aman banget karena antrian mereka tuh nggak cukup panjang, jadi kurang dari 10 menit kita udah bisa langsung order nih di kasirnya. Dan ini dia beberapa menu yang mereka tawarkan, cukup beragam ya. Dengan harga start 12.000, kita udah mulai order masing-masing satu roti. Cukup kagum karena servis mereka tuh cepet banget dan lumayan sat-sat nih guys. Dan ini dia beberapa pilihan roti yang mau kita coba. Seperti biasa eksplornya bareng sama teman-teman konten kreatorku yang gak kalah hebat. Aku cobain yang sugar dan rasa keju nih. Tadi aku udah cobain yang isinya tuh sugar. Enak banget ternyata. Kayaknya waktu aku makan di Blok M tuh masih belum ada yang rasa itu. Guys, kamu harus cobain datang ke sini. Abis ini aku mau cobain yang rasa cheese, oke? Itu rasa apa? Coklat ya? Kayak croissant. Oh gitu, tapi nggak ada isinya ya? Guys, ini aku lagi mau makan yang cheese. Isinya tuh dia ada cheese-nya gitu, terus di atasnya ada crumble cheese lagi. Cobain ya? Enak, yang itu kerasa banget asinnya. Terus crumble-nya bikin apa ya? Bikin sensasinya tuh berubah gitu, jadi enak banget, kriuk-kriuk. Favorit aku yang ini sama yang sugar. Cobain. Guys, tau nggak? Aku tuh lagi ngantri lagi, soalnya tadi pas aku habis cobain, ternyata aku suka banget. Terus jadi favorit aku tuh tadi yang sugar sama yang cheese. Sekarang ini kita lagi ngantri lagi, mau beli buat di take away. Makasih. Nih guys, jadi varian yang cheese itu tuh dia dalamnya ada lapisan kejunya di dalam roti, tapi tipis, dan dia tuh bukan yang melted gitu ya, tapi dia tuh udah terus atasnya dibanjurin sama crispy-crispyan dari keju kering gitu. Dan itu rasanya enak karena jadi bikin teksturnya tuh berubah-berubah gitu. Aku suka sih, enak banget. Menurut aku yang asin tuh yang ini sih. Jadi si salt bread itu, si lapis yang luarnya gitu kan asin. Tapi tadi yang manis juga enak. Aku lebih suka yang ini. Lokasi si Little Salt Bread tuh persis ada di bawah tulisan si Glodok ini sama di depan pasar. Deket si Little Salt Bread juga tadi ada jus kode. Tuh, lucu banget ya. Jus kodenya tuh ala-ala China sih gitu. Panas sekali. Ini tuh hampir jam 12 siang, jadi emang lagi panas-panasnya. Kita nggak jadi ke Jauh Coffee, kayaknya itu terakhiran aja, soalnya dekat sama parkiran. Sekarang kita mau ke mana nih? Kita udah ada
di depan Petak 6. Ini tuh salah satu food court baru di daerah Glodok. Di dalamnya tuh banyak banget makanan gitu guys. Bahkan ada yang kekinian sampai yang udah legend juga ada. Mari kita masuk. Nah, ini dia nih salah satu tempat yang sekarang tuh udah jadi pusat skena kayak di Blok M, guys. Dia tuh kayak macam-macam food court gitu. Mulai dari makanan-makanan legendnya Glodok kayak Chinese food sampai dengan makanan modern yang ada di mall juga ada nih di sini. FYI aja, ini tuh kondisi di hari Sabtu. Jujur ini rame banget, guys. Tapi seru banget sih, dan di sini tuh rasanya agak lebih adem ya karena dia tuh di dalam bangunan gitu kan. Terus aku juga cukup kaget karena ternyata kok banyak banget makanan-makanan modern di sini. Bahkan tuh ada di Crepes juga loh. Nah, ini tuh kalau di sini tempat duduknya tuh lebih tertata gitu, guys. Tapi jam segini aja lagi penuh banget. Mungkin karena ini tuh weekend kali ya. Terus di sebelah kiri sini juga masih banyak gitu makanannya tuh kayak di food court mall. Oh, yang terkenal tuh katanya si cempedak goreng spesial Cik Lina, sama apa ya? Bentar. By the way, nggak semua makanan di sini tuh halal ya guys. Jadi teman-teman boleh banget kalau misalnya mau tanya dulu, atau mungkin bisa dipastikan di setiap tenannya ini tuh ada logonya halal dulu gitu ya. Jadi boleh banget kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya dulu ini halal atau enggak, supaya makannya lebih tenang kan. Sekarang kita mau ikut antriannya cempedak goreng Cik Lina. Ini guys, kayak gini. Terus ini dia nih salah satu makanan yang juga legend di daerah Glodok, namanya kuoti. Dan kali ini kita udah ada di depan tenannya, namanya itu kuoti Sang Tungling. Cukup penasaran karena bentukannya tuh mirip banget sama gyoza ya. Boleh, toppingnya ada panggang, ada goreng. Kayak itu isinya apa ya? Ini aku isinya ayam sama udang halal. Oh, ayam sama udang. Ya, aku udah ada sertifikat halalnya. Oh gitu. Nih guys, sudah ada sertifikat halalnya. Isi 10 boleh. Berapa harganya, Kak? Kalau isi 5 harganya 37.000. Oke. Kalau isi 10-nya 68. Gak cuma jadi tempat kulineran, tapi tempat ini juga cocok buat teman-teman yang cari destinasi, apalagi sambil foto-foto kayak gini. Terus buat teman-teman yang mungkin cari dessert, bisa banget nih cobain ini. Ini tuh semacam kayak kue sus, tapi tuh dia tuh isinya lebih creamy gitu guys. Mungkin lebih tepatnya ini tuh mirip kayak choux ya. Jadi isiannya tuh lebih enak kalau misalnya dimakan dingin-dingin. Cuma sayangnya karena kemarin kita udah pesen banyak makanan, jadi kita tuh pesen minuman aja. Ini dia nama tenannya. Kalau teman-teman misalnya mau cari cemilan atau mau cari dessert, bisa cobain ke Power Puff ya. Guys, sekarang kita udah dapat meja nih, udah duduk. Kita duduk di depan Pondok Cirebon, ada tahu gejrot. Tadi aku beli minuman di Power Puff namanya. Ini teh olong gitu, olong tea, harganya 25.000 dua, lagi promo. Harusnya tuh satunya 16.000. Terus juga kita punya kuoti. Ini kuotinya isinya ayam sama udang, harganya itu 5 ini 39.000 kalau nggak salah. Isinya 5. Menurutku agak overpriced sih, tapi kita coba dulu ya, siapa tahu emang enak. Guys, keringetan banget, maaf ya. Terus kita beli cempedak goreng. Jadi cempedak goreng Cik Lina ini tuh katanya recommended banget. Salah satu list yang wajib dicobain kalau misalnya teman-teman datang ke Petak 6. Guys, tadi aku cobain cempedak. Rasanya kayak pisang goreng. Ini lebih enak tau dibandingin nangka yang waktu kita makan di pasar lama. Enak banget, rasanya kayak pisang goreng pakai tepung. Terus dia crispy gitu pinggirnya, terus ditambah tadi tuh disiram sama kuah gula gitu, jadi manis rasanya. Recommended, tapi tadi harganya berapa? 25.000 satu, tapi gede. Ini kamu beli berapa isinya? Satu doang. Oh, tapi satu isinya banyak guys, tapi 25.000. Tapi bedanya satu doang segede. Oh, satu tapi gede ya, terus dipotong-potong.
Ya oke lah ya. Walaupun sebenarnya tetap masih agak overpriced. Kita cobain kuoti. Sekarang kita cobain kuotinya guys. Dia tuh isinya ayam sama udang, kayak gyoza gitu ya. Mirip sama gyoza. Terus dia dikasih sambal saus gitu. Kita makan. Tebel banget di sini ya, banyak. Ayamnya kerasa, udangnya juga kerasa. Rekomen, walaupun tetap menurut aku ini harganya masih overpriced. 37.000 ya, isinya 5. Sekarang kita cobain tahu gejrot. Namanya tahu gejrot Pondok Cirebon. 15.000 segini. Masih oke lah ya, 15.000. Satu gelas ini isinya banyak. Terus dia fresh gitu, baru diulek pas kita mau pesan tahu gejrotnya. Enak bener. Enak kan bumbunya? Bukannya cuka ya? Kuahnya enak banget. Terus cabenya fresh gitu. Mantap. Ini fresh banget sih, soalnya tadi dia beneran baru bikin gitu. Terus digoreng. Jadi yang pesan tuh kita tadi sempat nunggu dulu. Nunggu ini digoreng. Oke, biar nggak penasaran, sekarang kita udah naik ke lantai 2 mereka. Kira-kira ada apa ya? Oh, di sini adem. Ada apa kah? Oh, ada galeri-galeri gitu guys di sini. Ada keramik-keramik gede. Ada ATM juga di sana. Kita duduk dulu. Ada kursi pijit dong. Lucu. Oke, ternyata di atas tuh isinya nggak sama kayak yang di bawah ya. Aku pikir tuh masih ada kayak beberapa tenan makanan juga, tapi ternyata di sini tuh kayak udah beda section gitu. Di sebelah kita juga tadi tuh udah ada kursi pijat, ada ATM. Di depan kita sekarang udah ada pameran lukisan, sekaligus lukisannya juga dijual. Terus ini di sebelah kanan aku tadi juga lumayan salfok. Ternyata tuh ada kantinnya juga guys, tapi aku nggak tahu ini tuh kantin memang untuk para pengunjung atau kantin khusus kayak karyawan gitu ya. Aku juga kurang tahu. Tapi menurutku makanannya juga ini makanan-makanan khas Indonesia. Kebanyakan tuh tadi ada masakan Jawa, ada soto segala macem. Terus ini aku salfok banget. Masa di sini tuh ada lapangan tenis gitu guys. Ini lapangan tenis apa lapangan bulu tangkis ya? Jadi di sini tuh tiba-tiba ada lapangan gitu. Terus kita juga lumayan salfok lagi pas belok. Kok ternyata ada nyala-nyala terang gini ya? Ini apa ya? Akhirnya kita samperin deh tuh. Ternyata ini seru banget ya. Jadi ini tuh adalah tempat penjual lampion. Terus juga ada berbagai macam aksesoris sampai perlengkapan atau properti buat teman-teman yang mungkin mau merayakan Imlek dan lain-lain. Bahkan di sini tuh juga tadi ada hiasan-hiasan kayak buat Natal juga. Pokoknya lumayan lengkap nih guys. Terus ini tuh warnanya lucu banget ya. Jadi kayak ada di dunia yang berbeda gitu. Kayak selesai explore dari petak 6. Sekarang kita mau keluar dari sini terus pindah ke tempat yang lain. Tapi masih di kawasan Glodok juga ya. Jujur aja kita tuh udah lumayan kenyang. Padahal tuh masih ada beberapa tempat yang masih mau kita kunjungin. Tapi setelah ini kita lagi gak kulineran dulu, tapi kita mau explore salah satu tempat yang bisa dibilang ini tuh legend banget. Terus tuh dia tuh udah jadi langganan para pejabat sejak zaman dahulu kala guys.
Guys, ini aku beli gemblong, satunya 7.000. Terus ada misro dan yang lain-lain. Gemblongnya gede banget. Gemblongnya segede gini, guys. Gede banget. Ibu, ini uangnya. Apalagi sayang? Udah, makasih ya, Bu. Gemblong. Guys, di jalan aja kita udah dapat banyak banget makanan yang enak dan unik. Tadi masa ada namanya bagodut, bakso goreng apa ya? Dut, bakso goreng dangdut apa bakso goreng gendut? Kita sekarang masuk ke sini, guys. Kita mau ke es kopi Taiki sama mau bersihin kuping. Guys, kita mau masuk ke pangkas rambut Kotang. Mau periksa kuping. Iya. Oh, kalau kuping, ayo kapau, dengan kapau. Yeay. Mau lihat dulu deh. Mau lihat. Sekarang kita udah ada di dalam pangkas rambut Kotang. Jadi di sini tuh terkenal dengan pangkas rambut, tapi yang lebih terkenal lagi di sini tuh ada jasa untuk bersihin telinga. Kalau misalnya teman-teman mau coba, ini boleh banget karena ini tuh jadi salah satu salah satu kegiatan yang udah rutin dilakukan sejak zaman dahulu kala. Bahkan dulu tuh pejabat-pejabat kita waktu zaman dulu tuh bersihin telinganya di sini, guys. Harga bersihin telinga ini tuh 50.000 buat yang berani-berani aja sih. Kira-kira kamu mau pada cobain nggak? Nih guys, beberapa pejabat yang udah pernah nyobain mampir ke sini tuh. Ada Pak Sandiaga Uno juga, guys. Tuh kan. Ada Chico Jericho. Itu guys, ada Pak Ganjar, guys tuh. Ini ada Pak Jarot, ada Jokowi, ada Pak Sandiaga Uno. Siapa lagi? Banyak. Mana lagi? Tuh. Sini juga. Ini dari tahun berapa, Bu? Tahun 36. Tahun 36? Yes. Berarti belum merdeka dong? Belum. Tapi udah ganti-ganti ya, Bu? Ini. Udah generasi ketiga. Oh, sekarang udah generasi ketiga. Oh. Oke, jadi buat teman-teman yang mau coba bisa langsung aja ke Gang Gloria, namanya Pangkas Rambut Kotang. Persis di sebelah Pangkas Rambut Kotang ini tuh ada es kopi legend namanya Kopi Es Taki. Dan kebetulan pas kita kemarin sampai di sini, ini tuh udah tutup, guys. Jadi si Kopi Es Taki ini tuh tutupnya emang dia tuh cepet ya di antara toko-toko yang lain. Terkenal dengan es kopinya, bahkan dia tuh udah berdiri sejak tahun 1927. Dan yang terakhir, sekarang kita udah berada di Jau Coffee. Jujur ini tempatnya ramai banget ya ternyata. Mungkin karena kita kesininya itu di hari libur ya. Jadi kemarin tuh aku kesini tuh hari Sabtu. Ternyata ini ramai banget, guys. Terus juga cukup antri. Tapi ternyata untuk antrian di luar ini tuh adalah antrian untuk teman-teman yang mau take away coffee-nya. Sementara kalau teman-teman misalnya mau dine in di dalam, tinggal datang ke kasirnya aja, terus minta nomor antrian, nanti nggak lama langsung dipanggil deh. Jadi Jau Coffee ini tuh adalah salah satu warung kopi yang kiblat kopinya tuh dari Turki, guys. Makanya untuk proses pembuatan kopinya di sini tuh mereka pakai pasir panas seperti kayak di Turki gitu. Katanya sih supaya hasil kopinya itu lebih pekat dan juga lebih kental. Oh, jadi kalau kopi-kopi yang pakai pasir panas tuh itu dari Turki ya. Jujur li aku baru tahu, padahal tuh aku sering banget lihat. Oke, karena nomor kita udah dipanggil, jadi sekarang kita udah boleh masuk. Tapi sebelum itu kita wajib order dulu di sini ya. Untuk menu-menunya tuh di sini ada banyak banget pilihannya, mulai dari makanan ringan sampai dengan makanan berat. Untuk minumannya juga ada berbagai macam kopi, ada juga teh, pokoknya lumayan banyak kok pilihannya. Dan ternyata Jau Coffee ini tuh tempatnya cukup luas ya. Bahkan mereka tuh juga punya area di lantai 2 untuk kita yang mau dine in. Terus aku juga lumayan kaget karena di lantai 2-nya ini ternyata udah cukup ramai. Terus juga ini untuk tempatnya cukup luas ya di atas. Jadi mereka juga punya sisi indoor dan juga sisi semi outdoor. Terus juga untuk penerangannya juga ini bagus. Aku juga suka untuk konsep dari warung kopi ini. Konsepnya tuh kayak jadul-jadul gitu. Guys, kita mau cobain es kopi susunya Jau Coffee.
kayak coklat banget. Cobain bismillah. Kopinya harum banget, terus hint-hint pahit kopinya juga lebih banyak. Creamy, enak. Tadi berapa ini harganya? 20-an ya. Sekarang kita mau makan gemblong yang tadi kita beli di jalan. Gemblongnya gede banget. Tebel gitu loh, dia nggak kopong. Oh, jadi itu dia gambaran dari Jauh Coffee yang ada di Glodok. Menurutku tempat ini tuh rekomen banget buat teman-teman yang misalnya mau nongkrong, mau sambil ngopi, atau mau sambil sarapan itu juga bisa karena mereka juga punya makanan berat. Terus yang aku lihat mereka juga ternyata punya menu lontong sayur, kayaknya cukup menarik ya. Tapi kenapa aku kemarin gak lihat gitu? Mungkin karena kemarin tuh kenyang, jadi kita nggak fokus sama makanan-makanannya ya. Dan ternyata pas aku juga mau pulang, ini antrean juga masih cukup panjang. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman mau explore Glodok di hari libur, resikonya tuh bakalan banyak tempat-tempat yang lumayan antri nih teman-teman. Jadi udah mirip-mirip kayak di Blok M gitu kan ya kalau misalnya banyak antrinya. Oke guys, udah selesai trip kita kali ini untuk berburu kuliner di Glodok. Jadi abis ini kita bakal kuliner kemana lagi? Cepet komen. Oleh-oleh kita. So, see you next video. Thank you for watching. Bye-bye. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi ya. Kira-kira abis ini enaknya kita kulineran kemana lagi nih kalau di Jakarta? Oke, jangan lupa komen and see you next video. Thank you for watching. Bye-bye.